Pertanyaan dari Funky Irianto dan Rio.Satriani ini agak mirip. Intinya gimana cara milih perusahaan untuk diinvestasikan. Menurut gue lo harus paham 3 konsep investasi yang gue pegang saat ini untuk beli saham. Yang pertama, beli perusahaan berkinerja baik. Yang kedua, beli di harga yang baik, jangan terlalu mahal, jangan terlalu mahal. Yang ketiga adalah investasi untuk jangka panjang. PR utama kita adalah di nomor 3 sebenarnya, investasi untuk jangka panjang, karena banyak orang yang nggak bisa tuh, gatel tangannya pengen jual sehari 2 hari, 2 bulan 3 bulan itu pengen langsung dijual. Tapi untuk faktor-faktor yang selanjutnya, beli perusahaan baik dan beli di harga yang baik, kita harus tahu yang dinamakan laporan keuangan. Itu mau nggak mau kita harus belajar itu. Kenapa kayak gitu? Karena di situ kita akan bisa nyari perusahaan, kita akan jadi tahu cara baca penjualan, data penjualan. Kalau gue biasanya dari atas tuh, penjualannya meningkat ya dari tahun ke tahun. Yang kedua, gross marginnya tinggi atau enggak, di atas 30% kah atau di atas 50%, gue lebih suka. Terus laba bersihnya naik juga enggak, jangan sampai penjualan doang yang naik tapi laba bersihnya enggak. Terus produknya unik apa enggak perusahaannya, bisa ditiru orang lain dengan gampang atau enggak. Terus arus kas bersihnya itu beneran ada nggak duitnya. Nah, itu semua kan yang tadi gue ucapin itu hanya tersedia di laporan keuangan, dan hanya bisa kita dapatkan informasinya kalau kita ngerti cara bacanya. Jadi saran gue adalah lu harus belajar laporan keuangan. Itu faktor yang paling menentukan lu mau jadi investor yang sukses atau tidak. Pertanyaan dari Rizal RZL_Sadi. Gimana cara agar kita jual saham langsung dibeli tanpa nurunin harga jadi terlalu rendah? Secara teknis nggak bisa ya kayak gitu. Kita harus ngikutin harga yang terjadi di pasar. Lebih rendah sedikit atau lebih tinggi sedikit. Jadi yang ada yang namanya ask and bid offer. Mungkin bisa dipelajari itu lebih lanjut kayak gimana karena terlalu teknis. Tapi ya kita mau nggak mau jual harus mengikuti harga saham. Beli pun begitu, harus mengikuti harga saham. Kecuali di pasar negosiasi. Kalau itu pasar negosiasi agak lebih beda lagi teknisnya. Silakan dicari sendiri aja lah. Pertanyaan selanjutnya dari Raharjo. Apa ada cara melihat berapa besaran dividen yang akan dibagikan suatu perusahaan? Katanya. Apa nunggu RUPS dulu? Jawabannya ada. Kita bisa dengan mudah lihat aja di annual reportnya. Biasanya di bagian yang kita lagi bahas dividen, dia suka bahas tuh. Kita minimum akan bagikan 50% dari laba bersih misalnya. Atau dengan mudah kita lihat history 5 tahun sebelumnya. Apakah dia 5 tahun lalu bagi 50% dari labanya, tahun kedua dan tahun maksudnya 3 tahun sebelumnya bagi 50%, 2 tahun sebelumnya bagi 50% dari laba bersih. Kan dengan mudah kita bisa nebak aja bahwa tahun depan kalau dia ada labanya, sangat mungkin dia bagi 50% dari laba bersihnya. Pertanyaan dari Unknown ID 987. Apakah bagus untuk invest saham dalam jangka panjang yang rutin membagikan dividen non-bank? Apakah bagus untuk invest saham dalam jangka panjang yang rutin? Investasi saham jangka panjang kalau gua preferensinya adalah saham-saham yang membagikan dividen. Karena selain kita dapat keuntungan tiap tahun, ya, atau bisa jadi 2 tahun sekali atau setahun sekali, itu akan lebih baik ada cash flow masuk ke kita. Karena biasanya perusahaan yang seperti itu selain ada dividennya, dia sahamnya juga naik gitu. Jadi suatu saat mungkin dijual dan dapat capital gain, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah bagus untuk invest saham jangka panjang yang rutin membagikan dividen? Jawabannya ya iya gitu. Dan perusahaan non-bank tanda tanya, mungkin maksud dia kalau non-bank gimana? Menurut gue bagus juga karena nggak semuanya harus bank. Pertanyaan selanjutnya dari _Frencha ya, bahas bursa karbon. Again, gue harus jelasin bahwa gue belum ngerti amat soal bursa karbon dan tidak berencana untuk ngerti bursa karbon dalam waktu dekat. Tapi menurut pemahaman gue adalah, jadi gini, misalnya ada 2 perusahaan. Satu perusahaan yang cinta bumi, ya ada banyak manfaatnya untuk bumi. Ada perusahaan yang kurang cinta bumi. Yang kurang cinta bumi ini kerjaannya kayak kentut gitu, ke udara, menyebabkan polusi dan segala macam, misalnya perusahaan batubara gitu. Yang satu lagi yang cinta bumi gitu.
Indonesia atau dunia ini punya peraturan, jangan sampai lu kentut terlalu banyak ya. Kalau lu kentut terlalu banyak, lu mesti beli kredit karbon namanya dari perusahaan yang mencinta bumi. Nah, dengan dibukanya bursa karbon di Indonesia, perusahaan yang cinta bumi ini jadi bisa jualan itu dengan baik ke banyak orang. Jadi orang-orang jadi tahu, oh dia jual bursa karbon ya, dia jual kredit karbon ya. Jadi kemungkinan untuk dibelinya si perusahaan cinta bumi ini kredit karbonnya akan lebih meningkat daripada sebelumnya. Jadi perusahaan yang seperti ini akan diuntungkan. Tapi baik lagi, seberapa besar pendapatan dari bursa karbon itu terhadap si perusahaan ini? Itu yang perlu kita cari tahu. Pertanyaan pertama dari Franska_Adi. Kenapa saham PGEO turun padahal bursa karbon udah resmi buka? Sebagai disclaimer, gue belum tahu banyak soal bursa karbon, jadi mungkin nggak bisa komentar banyak ya. Dan menurut gue, sebagai investor itu nggak apa-apa, nggak tahu hal-hal yang lagi happening saat ini gitu. Bursa karbon buka 1 minggu lalu, bukan berarti minggu depan kita harus ngerti soal bursa karbon. Tapi kalau kita bicara pertanyaan seperti ini, tadi gue habis riset sederhana. Perusahaan Pertamina Geothermal Energy ini memang menjual yang namanya kredit karbon ke perusahaan-perusahaan yang butuh itu. Dan dia itu kredit karbonnya, penjualannya tahun lalu itu hanya 11 miliar rupiah. Dari total pendapatan dia adalah 6 triliun rupiah. Jadi itu hanya berkontribusi 0,19% dari total penjualan si PGEO ini gitu. Apakah itu akan bermanfaat buat dia? Ya kita nggak tahu. Mungkin itu alasannya. Saham BBRI sama BCA hari ini turun. Apa ini momen yang bagus buat kita invest ya? Thank you ya. Gue udah cukup sering bahas ya soal Bank BRI sama BCA di channel Saham dari Nol. Dan menurut gue dari kedua pilihan bank ini dia harganya sangat wajar. Jadi mahal, nggak mahal-mahal banget. Murah, ya nggak murah-murah banget gitu. Kalau kita beli dan ekspektasinya adalah untuk jangka panjang, yaitu di atas 3 tahun, menurut gua sih ya baik-baik aja. Apalagi harga sahamnya kata lu tadi turun gitu. Kalau mau beli silakan, kalau nggak mau beli juga ya silakan. Kalau kalian preferensinya adalah misalnya syariah, tentu ya ada pilihan perusahaan lain selain BRI sama BCA ini, ada bank-bank lain. Apakah ini momen yang bagus buat kita invest? Ya jawabannya ada di dalam diri kalian sendiri. Kalau menurut gua itu bagus memang untuk invest, tapi mungkin ada perusahaan lain yang lebih bagus. Pertanyaan dari ipul_mukmin. Ada apa dengan saham sektor energi ya kak? Saham Antam, BRPT terkoreksi merah. Mohon penjelasannya. Jujur gue nggak tahu apa yang terjadi pada mereka, dan gue bahkan agak lupa ya dia itu segmentasi jualannya apa. Tapi yang pasti adalah kalau lo tanya harga saham jangka pendek misalnya, kenapa ya 1 minggu ini turun terus, gue nggak tahu alasan pastinya. Tapi alasan yang bisa yang mungkin terjadi adalah ya karena banyakan yang mau jual dibandingkan dengan yang mau beli. Jadi harganya ya pasti turun. Tapi untuk bisa membantu kenapa turun, mungkin lo bisa korek informasi soal apakah penjualannya terganggu, apakah laba bersihnya tergerus, misalnya karena bayar utang atau lain segala macam. Dari sana kita sebagai investor akan dapat informasi yang lebih oke dibandingkan dengan menerka-nerka kenapa ya dia turun, apakah karena bursa karbon. Pertanyaan dari Jos BLD Win. Bang, brand mau IPO, tapi cocok atau tidak ya untuk investasi jangka panjang? Seingat gua, brand itu hanya melepas 3% gitu ke publik. Jadi sangat-sangat sedikit. Cocok untuk investasi jangka panjang, preferensi gue pribadi adalah gue nggak menyarankan itu untuk jadikan investasi jangka panjang. Cuman dalam jangka pendek harganya bakal kayak gimana, gue nggak tahu gitu ya. Bisa naik, bisa juga turun. Tapi gue menghindari perusahaan-perusahaan IPO. Pertanyaan dari Rido Pratama, bahas saham aman dong, AMMN. Ini cukup menarik ya, karena dia waktu lagi IPO harganya 1.600, sekarang harganya udah 5.800, jadi udah naik ya, sekian banyak lah. Bahkan market capitalnya per hari ini udah di atas dari Telkom, udah 400 triliun, ya sekian lah, udah di atas itu. Dan menurut gua investor harus lebih berhati-hati ya kalau ada perusahaan yang naiknya terlalu cepat seperti itu, bahkan market cap-nya gede banget. Gue gak bisa komentar banyak soal Aman Mineral, tapi yang gue tahu adalah dia hanya melepas 8,8% dari total saham yang dia punya, sementara dia punya lock up period itu 8 bulan.
Jadi sekitar 7 bulan ke depan pemegang saham lamanya itu bisa jualan. Apakah mereka akan jualan? Gua nggak tahu, tapi ya margin of safety di Aman Mineral ini udah tipis banget. Pertanyaan dari Madu Tawon HG Natural, ini akun palsu kali ya. Bang, investasi saham yang bagus buat tahun 2024 dong. Waduh. Gua secara emitennya gue nggak tahu itu apa ya, nanti gue sebutin juga salah lagi, naik salah, turun salah. Tapi secara umum mungkin sektor finance itu akan baik ya dari waktu ke waktu, sektor banking maksudnya. Terus sektor-sektor seperti consumer goods itu juga oke gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Roni Devil JR, Devil Junior kalian. Bagaimana prospek saham ke depan? Selama 23 tahun terakhir, saham itu udah naik sekitar 900% IHSG ya, saham secara keseluruhan. Jadi kalau kita pakai pertumbuhan CAGR itu peningkatannya per tahunnya sekitar 10,6% lah per tahun. Dan IHSG itu artinya semua saham. Kalau kita lihat semua saham naiknya 10,6%, berarti ada saham yang memang naiknya lebih tinggi daripada itu, ada saham yang memang biasa-biasa aja. Kalau menurut gua, selama 23 tahun baik-baik aja saham itu secara keseluruhan naik 10%. Bahkan kalau lo baca mungkin 10 sampai 12%-an per tahun. 23 tahun kemudian akan baik-baik aja juga menurut gua, dan gua sangat meyakini hal itu. Pertanyaan dari Ami Ludviana. Tips pilih sekuritas yang bagus. Kalian udah tahu jawabannya. Ajaib sekuritas. Enggak, tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Buat gua, investor yang jarang banget melakukan transaksi saham, yang gua pedulikan paling kemudahan dia top up atau gimana, kemudian lihat portofolionya, dan kalau bisa ada fitur analisanya akan lebih baik. Tapi yang paling penting adalah pastikan dulu si perusahaan itu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan gitu. Dan gampang untuk nyari itu gitu. Lo cari aja sekuritas X terdaftar di OJK atau enggak di Google, itu pasti muncul artikelnya. Lo buka sebentar, pastikan artikel tersebut valid, lalu ya udah, lo akan dapat jawaban. Oke, teman-teman investor ajaib sekuritas, beberapa tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang mampu gue jawab sesuai dengan kebiasaan gue saat ini. Semoga jawabannya tidak sesat ya, dan bisa membantu kegiatan investasi ataupun trading kalian ke depannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.